Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah penjelasan tentang beberapa tokoh filsafat ontologi beserta pemikirannya. 1. Tokoh idealisme Immanuel Kant. Kant adalah tokoh sentral dalam perkembangan idealisme transendental. Menurutnya, kita tidak dapat mengetahui realitas itu sendiri, nomena, tetapi hanya bisa mengetahui bagaimana realitas itu muncul dalam pengalaman kita. Fenomena yang dibentuk oleh kategori pikiran manusia. Bagi Kant, struktur mental kita menentukan cara kita memahami dunia. Dalam pemikirannya, realitas tidak terpisah dari pikiran atau kesadaran. George Berkeley, filsuf asal Irlandia ini adalah tokoh utama dalam idealisme subjektif yang berpendapat bahwa benda-benda fisik tidak ada jika tidak ada yang memikirkannya. As percipied, to be is to be perceived. Menurut Berkeley, segala sesuatu hanya ada jika ada yang mengalaminya. Artinya, dunia material bergantung pada kesadaran atau persepsi manusia. 2. Tokoh realisme Aristoteles. Aristoteles merupakan salah satu tokoh yang mendalami realisme, yakni pandangan bahwa dunia nyata atau materi ada secara objektif dan dapat dipahami melalui pengalaman inderawi. Ia berpendapat bahwa esensi dari benda-benda berada dalam dirinya, bukan tergantung pada pikiran manusia. Bagi Aristoteles, pengetahuan tentang dunia ini dapat diperoleh melalui penyelidikan terhadap bentuk-bentuk materi yang ada di alam. Thomas Aquinas. Aquinas mengembangkan teori realisme yang menggabungkan ajaran filsafat Aristoteles dengan ajaran Kristen. Ia berpendapat bahwa Tuhan menciptakan dunia ini dengan hukum alam yang dapat dipahami manusia melalui akal. Menurutnya, kebenaran tentang dunia ini bersifat objektif dan dapat ditemukan melalui pengamatan serta akal budi. 3. Tokoh nihilisme Friedrich Nietzsche. Nietzsche adalah filsuf yang paling terkenal dengan pandangan nihilismenya. Ia berpendapat bahwa nilai-nilai tradisional dan agama telah kehilangan makna, dan bahwa kehidupan tidak memiliki tujuan atau makna yang melekat. Nietzsche mengajukan konsep kematian Tuhan untuk menggambarkan runtuhan nilai-nilai moral tradisional dan mengganti pandangan itu dengan pemikiran tentang Übermensch, manusia super yang menciptakan nilai-nilai baru yang lebih sesuai dengan kehidupan manusia. Jean-Paul Sartre. Meskipun Sartre lebih dikenal sebagai seorang eksistensialis, ia juga berhubungan dengan nihilisme karena ia berpendapat bahwa hidup tidak memiliki makna atau tujuan yang melekat. Manusia harus menciptakan makna dan tujuan hidupnya sendiri melalui pilihan dan tindakan, meskipun ini mengarah pada ketidakpastian dan rasa absurditas. 4. Tokoh agnostisisme Immanuel Kant. Selain sebagai tokoh idealisme, Kant juga sering dianggap mengadopsi pandangan agnostik dalam beberapa aspek. Ia berpendapat bahwa kita tidak bisa mengetahui realitas sejati atau hakikat Tuhan dan dunia di luar pengalaman kita. Kant menekankan bahwa pengetahuan kita terbatas pada dunia fenomena, sementara hal-hal di luar pengalaman kita, nomena, tidak dapat dipahami dengan pasti oleh manusia. David Hume. Hume adalah seorang filsuf Skotlandia yang juga dikenal dengan pandangan agnostiknya.
Dalam agama ia skeptis terhadap bukti-bukti yang diajukan untuk membuktikan adanya Tuhan atau kehidupan setelah mati. Berpendapat bahwa pengetahuan manusia terbatas pada apa yang dapat diamati dan dipahami melalui pengalaman, dan kita tidak dapat mengetahui secara pasti hal-hal yang tidak dapat diobservasi secara langsung. 5. Tokoh materialisme. Karl Marx mengembangkan materialisme dialektik yang menyatakan bahwa segala sesuatu, termasuk ideologi dan kesadaran manusia, pada dasarnya berasal dari kondisi material dan struktur sosial. Marx berpendapat bahwa perubahan dalam struktur ekonomi dan sosial mendorong perubahan dalam ideologi dan budaya. Bagi Marx, kesadaran manusia bukanlah faktor pertama, melainkan ditentukan oleh kondisi material dan hubungan produksi dalam masyarakat. Demokritos adalah tokoh awal yang mengembangkan pandangan materialisme. Ia berpendapat bahwa segala sesuatu terdiri dari atom-atom yang tak terpecah dan bergerak dalam ruang hampa. Demokritos berargumen bahwa dunia tidak diciptakan oleh kekuatan supernatural, melainkan hasil dari pergerakan dan interaksi materi yang tak terlihat, yang ia sebut sebagai atom. Friedrich Engels bersama Karl Marx, Engels mengembangkan pandangan materialisme historis. Ia mengajukan gagasan bahwa sejarah manusia dan perkembangan masyarakat didorong oleh kekuatan material, dan bahwa pemahaman tentang materialisme adalah kunci untuk merubah masyarakat. Engels menyatakan bahwa perubahan sosial terjadi melalui konflik kelas yang didorong oleh kondisi material. Setiap tokoh ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang realitas dan eksistensi manusia dalam filsafat ontologi, baik dalam konteks pemikiran tentang dunia, hakikat manusia, atau hubungan antara pikiran dan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.